Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, mungkin di antara pemirsa sekalian ada yang berencana untuk mengangkat anak atau mengetahui ada orang yang akan mengangkat anak. Dalam video kali ini saya menyampaikan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan untuk mengangkat anak. Jangan sampai niat yang baik untuk mengangkat anak, menolong seorang anak, di belakang hari justru akan menimbulkan masalah. Karena itu perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, pemirsa video, kita ke pengertian pengangkatan anak dulu. Jadi pengangkatan anak berdasarkan peraturan itu bukan mengangkat anak sebagaimana yang banyak terjadi di praktik. Misalnya karena kasihan mengangkat anak, diambil dari orang tua kandungnya ke orang tua angkat tanpa prosedur atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, pengangkatan anak berdasarkan undang-undang adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Itu definisi dari undang-undang. Kemudian kenapa sih harus diatur? Kan boleh-boleh aja seharusnya mengangkat anak. Pengaturan oleh negara itu dimaksudkan untuk tidak terjadi penyimpangan. Banyak terjadi penyimpangan seperti pengangkatan anak di luar prosedur, pemalsuan data, perdagangan anak, cara mendapatkan warisan yang salah, bahkan ada pengangkatan anak yang ditujukan untuk jual beli organ tubuh. Nah, ini negara melindungi warganya agar penyimpangan seperti ini tidak terjadi. Peraturan itu diharapkan dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan tadi. Kemudian dalam video ini hanya akan dibahas secara garis besar. Kalau pemirsa sekalian ingin mengetahui lebih detail di mana peraturan yang mengatur, maka silahkan dibaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah 2 kali diubah. Pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ditambah peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam peraturan-peraturan itu diatur jenis, syarat-syarat, tata cara, bimbingan serta pengawasan dan pelaporan pengangkatan anak. Apabila ketentuan dalam peraturan tersebut dilaksanakan, maka mestinya penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi terkait dengan pengangkatan anak dapat dihindarkan atau diminimalisir. Kemudian kondisi apa atau keadaan yang bagaimana bisa mengangkat anak? Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan kebiasaan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak
tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Jadi tidak boleh ada kebohongan dalam pengangkatan anak. Hubungan darah dengan orang tua kandung tetap harus dideklar, dinyatakan atau tidak disembunyikan. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akte kelahiran yang tidak menghilangkan identitas awal si anak. Calon orang tua harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Pengangkatan oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Jadi sebenarnya diprioritaskan untuk pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia. Kalau tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak harus menyertakan identitas anak yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian. Jadi kalau anak tidak diketahui asal usulnya, orang tuanya harus menyertakan identitas yang berupa berita acara pemeriksaan kepolisian. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, di mana wilayah di mana pengangkatan anak itu dilakukan. Kemudian syarat apa yang harus dipenuhi seorang anak itu bisa diangkat sebagai anak angkat? Pertama, belum berusia 18 tahun. Kedua, merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. Ketiga, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak. Dan keempat, anak tersebut memerlukan perlindungan khusus. Kemudian bagi orang tua agak banyak syaratnya, ada 13 syarat. Pertama, sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun, paling tinggi 55 tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak, atau hanya memiliki 1 orang anak. Selanjutnya, mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. Ke-10, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Adanya laporan dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Kemudian yang terakhir, memperoleh izin dari Menteri Sosial atau kepala instansi sosial. Nah, kemudian bagaimana dengan penetapannya? Seorang anak ditetapkan sebagai anak angkat. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada pengadilan setempat. Mestinya di sini adalah pengadilan negeri. Pengadilan kemudian menyampaikan salinan penetapan itu kepada instansi terkait. Kemudian ada yang namanya bimbingan dalam rangka pelaksanaan pengangkatan anak, dilakukan bimbingan oleh pemerintah maupun masyarakat. Bentuknya apa?
ada penyuluhan, ada konsultasi, ada konseling, ada pendampingan, dan ada pelatihan bagi calon orang tua angkat. Kemudian pengawasan. Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Pengawasan dilaksanakan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran. Pengawasan dilakukan terhadap perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktik-praktik kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial dan masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat bisa dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak maupun lembaga perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak ini kita tahu ada KPAI yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan anak. Kemudian pengaduan. Apabila terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada pihak-pihak terkait, yaitu aparat penegak hukum, KPAI, instansi sosial setempat, atau Menteri Sosial. Bapak Ibu sekalian, peraturan-peraturan atau ketentuan yang saya sebutkan di atas hanyalah merupakan instrumen hukum pencegahan yang dapat dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Tapi kalau pelanggaran itu sudah terjadi, itu akan berlaku ketentuan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya, misalnya KDRT atau pelanggaran administrasi kependudukan, penelantaran anak, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana, ranahnya KUHP, dan itu menjadi kewenangan dari penegak hukum dan peradilan. Perlu saya sampaikan terkait dengan pengangkatan anak ini, apabila terjadi penyimpangan terhadap anak angkat, maka banyak ancaman pidananya, dari penjara sampai dengan pemberian kebiri kimia. Itu ancamannya cukup berat. Jadi seriuslah dalam mengangkat anak, memang diniatkan untuk kebaikan anak dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan serta memenuhi syarat-syarat. Apabila pengangkatan anak itu dilakukan, bisa aware, bisa peduli terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.